Halo Sobat Data, kali ini dari Berisik Asik, kebetulan di hari ini kita berkunjung ke BPS Wonosobo, salah satu BPS yang di tahun ini sebagai salah satu peprakarsa desa cantik. Nah, saat ini saya bersama dengan Mas Widi yang kebetulan juga sebagai apa istilahnya Mas ya, penanggung jawab gitu atau gimana di desa cantik ini? Pembina. Oh, pembina. Ya, ada beberapa pertanyaan, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, ini juga kebetulan malam, jadi maaf mengganggu waktunya ini ya. Oke, Mas Widi, sebetulnya apa sih itu desa cantik itu? Terima kasih. Ini kunjungan yang luar biasa dari BPS Kota Semarang. Sangat luar biasa karena untuk meliput itu sampai malam-malam. Jadi nggak tahu malu kalau ini. Luar biasa ini perjuangannya teman-teman. Alhamdulillah. Kalau desa cantik atau desa cinta statistik itu sebenarnya desa yang aparatur pemerintahnya, masyarakatnya, kemudian tata kelola data desanya itu sudah berdasarkan proses bisnis yang dilakukan oleh BPS. Pemerintah sekarang fokus ke pembangunan dari pinggiran, yang termasuk nawacitanya dari Presiden Jokowi. Maka tepat kalau tata kelola data di pemerintahan di level terkecil ini mulainya dari desa. Ya. Nah, sehingga bagaimana desa mempunyai tata kelola yang baik, perangkat desa dan masyarakat mempunyai literasi, kesadaran tentang data yang baik, itu yang kita ciptakan dalam program Desa Cinta Statistik. Jadi yang biasanya dari proses bisnisnya itu dari atas ke bawah, kali ini dari bawah ke atas gitu juga ya salah satunya Mas ya? Ya, kalau selama ini kan desa itu kan masih sebagai objek saja. Oke. Ketika pemerintah level kabupaten, provinsi, pusat, bahkan BPS sendiri gitu, ketika membutuhkan data, yang data itu tersedianya di desa, desa selama ini hanya menjadi objek pengumpul data. Ini kan Sesuatu yang baru ya, maksudnya baru itu ini sampai level desa, berarti desa itu pun ikut berperan serta secara langsung kan kali ini untuk mencari data ataupun mungkin nantinya akan untuk mengolah data tersebut gitu. Terus cara mengelola desa cantik itu sendiri dari sisi BPS ya, itu seperti apa Mas? mungkin hal yang baru itu karena selama ini desa hanya diberi sarana prasarana tapi tidak diberi tahu caranya pengelolaannya. Nah, dari sisi itu BPS ini mencoba masuk. Jadi gini, tadi kalau Mas Widi bilang kan selama ini desa itu menjadi objek, berarti kan mau tidak mau ini BPS itu harus gimana sih men-trigger desa gitu untuk ayo, saya nggak tahu ya, mungkin kebanyakan kadang itu orang kurang aware dengan data, nge-trigger bahwa data itu penting, bahwa data itu saat suatu desa ataupun mungkin bahkan kelurahan itu punya data yang up to date, yang baik, yang teradministrasi dengan baik juga, itu tuh sebenarnya banyak manfaatnya. Nge-trigger itu kan nggak gampang gitu loh. Kita sebenarnya juga melihat potensi gitu Mas. Kita juga melihat peluang. Jadi kalau kita langsung main ideal bahwa data itu penting, data adalah kekayaan yang lebih, nah itu kan banyaklah video-video seperti itu. Khawatirnya mereka masih nggak nyantol, nggak klik gitu. Jadi yang pertama kita tawarkan ketika kita men-trigger istilahnya itu,
ya kita challenge kebutuhan mereka. Nah dari situ kemudian kita pelan-pelan sampai mereka mendapatkan bahwa kesadaran tentang data ini bisa dipakai sampai level ketika nanti akan membuat rencana pembangunan desa sudah memakai data. Ya, menarik. Berarti kan salah satu mungkin yang yang kurang diperhatikan adalah bahwa kita bisa mengidentifikasi kebutuhan daerah itu sendiri ya. Effortnya luar biasa. Kita namanya BIMTEK 1 gitu. Bimbingan teknis 1. Jadi deteksi kebutuhan, pentingnya data. Kita sampaikan ke mereka seperti itu. Saya jujur waktu melihat atau dari ya yang kesekretariatan Madura tadi sore melihat itu, jujur saya sama teman-teman amazed gitu. Wah ini kota Semarang bisa nggak nih? Respon ataupun mungkin antusiasme warga saat mungkin ya mau apa ya istilahnya mau membentuk desa cantik itu sendiri, apakah awalnya langsung positif warga desanya? Oke, ini saya ceritakan pengalaman dari teman-teman. Kita kan nggak hanya Madura, kita ada 8 desa cantik. Walaupun yang utama dari komitmen kepala desa kita sudah dapat, itu juga bukan berarti terus mulus ya. Sampai ke level masyarakat tahu bahwa dengan pendataan ini kami jadi lebih terlayani oleh desa. Yuk sampai tahapan itu belum selesai, yuk masih ada yang namanya ini pendataan apa lagi, ini hubungannya dengan bantuan akan lebih mudah menerima di saat akhirnya ada produk atau sesuatu yang tercipta karena data tersebut ya. Ya kalau mungkin di BPS itu biasanya ini pendataan apa tuh mau dapat bantuan atau kan BPS kayak gitu ya Mas ya. Ya. Harapan terhadap kedepannya terhadap desa cantik itu sendiri itu seperti apa? Harapannya sih nanti suatu saat, karena kita juga nggak bisa terlalu cepat gitu ya, kita juga harus bertahap. 5 desa, kemudian 8 desa sudah ada jelas formatnya, pembinaannya seperti apa, baru nanti berkembang lagi, mudah-mudahan nanti di tahun 2023 semua desa sudah melaksanakan program desa. Cukup banyak ilmu, insight yang diberikan oleh Mas Widi sebenarnya, sangat banyak sekali, dan berharapnya sih ini akan menularkan virus dari Mas Widi itu, menularkan virus-virus yang baik gitu, dan mudah-mudahan juga Wonosobo sendiri bisa di kedepannya ya semua desa bahkan kelurahan yang di sini pun akhirnya menjadi sadar statistik ya, maksudnya sadar akan pentingnya data, bahwa sebuah daerah itu memang fondasinya untuk berkembang atau progresnya lebih maju, salah satunya adalah dari kepemilikan data itu sendiri. Mungkin itu aja ngobrol kita kali ini, udah malam juga, Mas Widi juga besok harus ke provinsi ya, jadi lagi banyak kan peminatnya, yang pastinya juga bakal capek banget sih. Oke, terima kasih Mas Widi waktunya, maaf mengganggu waktu istirahatnya, saya terima kasih sekali, dan Mas Adi juga yang di belakang juga dari tadi nelponin terus. Saya sekali lagi terima kasih Sobat Data, sekian dulu ngobrol-ngobrolnya, kita ketemu lagi di obrolan berisik asik berikutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, terima kasih luar biasa.